Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Karmar Basari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Watabumi pada program studi hukum dengan nomor pokok mahasiswa 2374 2010 31. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Hukum Acara Pidana. Selamat menyaksikan. Dan hukum adalah bagian mengatur prosedur atau cara yang diikuti dalam proses penegakan hukum terhadap hukum acara pidana mencakup langkah mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan dan juga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah yaitu untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, bersih, terbuka atau transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak pelaku dan juga korban. Hukum acara pidana juga mengatur tentang peran penyidik, baik itu jaksa, hakim, dan juga pihak lain yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana. Di dalam hukum acara pidana, alat bukti di dalam hukum acara pidana merujuk kepada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau dalam suatu perkara hukum Indonesia. Alat bukti yang sah di pidana itu terdapat Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang mencakup berbagai jenis-jenis bukti. Contohnya yaitu yang pertama, keterangan saksi. Keterangan saksi adalah pernyataan atau kesaksian yang diberikan oleh orang yang mengetahui suatu kejadian yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Yang kedua yaitu keterangan dari terdakwa. Keterangan terdakwa adalah pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh orang yang terlibat langsung di dalam peristiwa pidana tersebut, peristiwa yang dihadapkan pengadilan. Yang ketiga yaitu dokumen, jenis berbagai dokumen yang dapat menunjukkan bukti peristiwa di subkontak ataupun catatan ataupun dokumen elektronik. Yang keempat yaitu surat bukti berupa tulisan, baik dibuat oleh pihak yang terkait maupun pihak ketiga yang mendukung suatu fakta atau peristiwa dalam perkara. Yang kelima yaitu alat bukti yang berupa hal yang memberikan tunjuk atau indikasi tentang terjadinya peristiwa pidana, meskipun barang bukti itu bukan barang bukti langsung. Yaitu barang bukti, barang atau benda yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana. Contohnya yaitu senjata, narkoba, maupun uang hasil tindak pidana, atau barang digunakan di dalam suatu kejahatan. Ketujuh yaitu rekaman atau bukti, baik itu rekaman suara, rekaman video maupun gambar, maupun yang bisa menggambarkan suatu kejadian peristiwa yang relevan dan perkara yang sedang diproses. Setiap bukti ini harus dinilai secara objektif oleh hakim untuk menentukan apakah dapatkan kesan terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana atau tidak. Alat penegak hukum acara pidana. Alat-alat penegak hukum dalam hukum acara pidana meliputi berbagai institusi dan juga perangkat yang digunakan untuk menegakkan hukum di suatu negara. Beberapa alat penegak hukum utama di Indonesia yaitu yang pertama yaitu ada polisi. Polisi tugas untuk menjaga ketertiban masyarakat serta menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. Yang kedua yaitu ada jaksa, bertugas untuk
petugas peran Indonesia di pengadilan dan juga menjalankan eksekusi putusan. Yaitu hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan di pengadilan sesuai hukum berlaku. Yang keempat, advokat atau petugas untuk memberikan hukum kepada masyarakat, baik perkara perdata, itu kan atau BN, petugas untuk memberantas peredaran narkoba dan juga narkoba. Yang keenam yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki peran dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketujuh yaitu imigrasi, bertugas untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dari dalam negeri sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedelapan yaitu Lembaga Permasyarakatan atau LP, bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan hukuman bagi narapidana. Selain itu juga beberapa lembaga dan unit kerja lain yang turut mendukung dalam hukum yang tadi. Selanjutnya yaitu pra-peradilan. Pra-peradilan adalah proses hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang memberikan kesempatan bagi seseorang yang merasa haknya dilanggar atau selama proses hukum berlangsung untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Beberapa hal yang dapat diajukan kepada pengadilan yaitu: yang pertama, keabsahan penangkapan atau penahanan. Seseorang yang merasa ditangkap atau ditahan secara tidak sah dapat mengajukan permohonan ke peradilan untuk menguji apakah penangkapan atau penahanan tersebut sah menurut hukum atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu keabsahan penggeledahan. Pra-peradilan dapat digunakan untuk menguji apakah penggeledahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu keabsahan penyitaan. Jika dapat tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke peradilan untuk menguji apakah penyitaan tersebut sah menurut undang-undang atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu pencekalan atau larangan jalanan. Pra-peradilan juga dapat digunakan untuk menguji apakah tindakan pencekalan atau larangan berpergian yang dilakukan terhadap seseorang telah sah menurut hukum atau tidak. Kemudian yang kelima yaitu pemberian syarat perintah penyidikan atau penahanan. Proses pra-peradilan juga dapat diajukan untuk menguji sah atau tidaknya surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik atau jaksa untuk memulai penyidikan atau melakukan penahanan. Prosedur pra-peradilan. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan. Permohonan pra-peradilan dapat diajukan oleh tersangka atau kuasa hukumnya ke pengadilan negeri yang wilayahnya mencakup tempat terjadinya tindakan hukum yang diajukan tersebut. Kemudian proses pengadilan. Permohonan pra-peradilan akan diproses di pengadilan dengan hakim tunggal. Pra-peradilan ini bersifat cepat dan tidak dapat mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara pidana. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan akan memutuskan apakah tindakan diajukan dalam permohonan pra-peradilan tersebut sah atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak sah, maka tindakan tersebut dapat dibatalkan atau diberhentikan. Sedangkan untuk tujuan pra-peradilan yaitu pra-peradilan bertujuan untuk melindungi hak asasi seseorang agar tidak terjadi korban tindakan hukum yang tidak sah, untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, untuk memastikan apakah bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan juga hukum yang berlaku atau tidak.
Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Dan juga terima kasih pada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ibrahim Fikma Idrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. See you next time. Bye. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.